Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat menjalani hari. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di video kali ini. Sebuah kehormatan bagi kami bisa kembali menyapa dan menemani hari-hari sahabat semua. Sebelum kita mulai, boleh dong kami tahu, sahabat sekarang tinggal di mana? Di desa, kota, atau mungkin di luar negeri? Tulis di kolom komentar. Ya, sekalian tuliskan juga usia sahabat sekarang. Apakah sudah kepala 6, 7, atau malah sudah 80 lebih? Wah, luar biasa sekali kalau tetap semangat belajar dan mencari informasi sehat di usia tersebut. Sungguh menginspirasi. Dan, bagaimana kabar kesehatan sahabat hari ini? Semoga tidak ada yang lagi pegal-pegal, asam urat, atau masuk angin. Ya, kalaupun ada yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan, kami doakan semoga cepat sembuh, lekas bugar, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kami tahu, menjaga kesehatan di usia lanjut memang tidak mudah. Badan kadang terasa lelah walau tidak banyak bergerak. Makan juga harus lebih hati-hati. Gula darah, kolesterol, tekanan darah, semuanya harus diperhatikan. Tapi satu hal yang penting, sahabat tidak sendiri. Di sini, kita semua saling mendukung agar masa tua tetap bisa dijalani dengan bahagia, mandiri, dan tetap produktif. Oh ya, buat sahabat yang baru pertama kali bergabung di channel Lansia Sehat, selamat datang. Channel ini memang dibuat khusus untuk para lansia yang ingin terus belajar dan merawat tubuh serta pikiran secara alami dan sederhana. Di sini kita akan bahas berbagai topik kesehatan, makanan sehat, gaya hidup, hingga tips bermanfaat yang bisa langsung dipraktikkan. Dan di video kali ini, kita akan ngobrol tentang satu buah yang sering ada di meja makan, mudah ditemukan, rasanya manis, dan ternyata punya segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan lansia. Sahabat pasti sudah bisa menebak. Ya, betul sekali, buah pepaya. Siapa di sini yang suka makan pepaya? Atau mungkin malah menanam pepaya di kebun sendiri? Wah, beruntung sekali. Pepaya bukan hanya enak dan murah, tapi juga bisa menjadi sahabat setia untuk menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi di usia yang tidak muda lagi. Mungkin selama ini sahabat hanya tahu pepaya sebagai buah pencuci mulut atau pelancar bab. Tapi sesungguhnya, manfaat pepaya jauh lebih banyak dari itu. Kandungan di dalamnya bisa membantu meningkatkan imunitas, menyehatkan mata, memperbaiki pencernaan, menjaga kulit tetap segar, bahkan mendukung kesehatan jantung dan tulang. Nah, itulah yang akan kita kupas tuntas dalam beberapa bab ke depan. Kami akan ajak sahabat untuk mengenal lebih dekat tentang pepaya, dari sejarahnya, kandungan gizinya, hingga bagaimana cara terbaik mengonsumsinya untuk mendapatkan manfaat maksimal. Dan tentu saja, semua akan dibahas dengan bahasa yang ringan, sederhana, dan mudah dimengerti. Jadi, pastikan sahabat tonton video ini sampai selesai. Ya, jangan lupa juga siapkan secangkir teh hangat atau air putih agar nonton videonya makin nyaman. Kalau ada catatan, sahabat juga bisa siapkan buku kecil untuk menulis hal-hal penting. Karena informasi yang akan kami sampaikan, insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kami ingin mengajak sahabat semua untuk tersenyum sejenak. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Ya, begitu. Kadang, kesehatan tidak selalu datang dari makanan atau obat, tapi juga dari pikiran yang tenang, hati yang bahagia, dan semangat yang terus menyala. Dan itu semua bisa dimulai dengan satu senyuman. Oh iya, kalau sahabat punya teman sebaya, saudara, atau tetangga yang juga butuh informasi ini, jangan ragu untuk bagikan video ini ke mereka. Ya, siapa tahu, dengan membagikan, sahabat jadi perantara kebaikan untuk banyak orang. Dan seperti pepatah lama bilang, berbagi takkan pernah mengurangi, malah akan menambah berkah di kemudian hari. Oke, sahabat lansia sehat, sekarang saatnya kita mulai perjalanan sehat kita dengan pepaya sebagai teman setia. Kita akan bahas dulu tentang asal-usul dan kandungan pepaya. Kenapa buah ini begitu spesial? Dan bagaimana ia bisa menjadi obat alami yang sangat ampuh terutama bagi kita yang sudah masuk usia senja. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Selamat datang kembali di ruang hangat kita, tempat berbagi informasi seputar kesehatan, kebugaran, dan semangat hidup di masa emas. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa sahabat semua di sini. Semoga hari ini sahabat dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap penuh harapan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kami ingin tahu dulu nih, sahabat sekarang tinggal di mana?
Usianya berapa? Dan bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Boleh dong tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu ada sahabat dari Medan, Bandung, Solo, Makassar, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, atau Arab Saudi? Wah, luar biasa kalau kita bisa saling menyapa lintas kota bahkan lintas negara. Bagi sahabat yang mungkin saat ini sedang dalam pemulihan, atau merasa badan sedang kurang enak, kami doakan semoga segera pulih, segera sehat kembali, dan tetap diberi kekuatan untuk terus melangkah. Dan buat sahabat yang saat ini dalam kondisi sehat, kami doakan agar selalu diberi kesehatan yang stabil, energi positif, dan umur yang panjang dan penuh berkah. Terkadang, tubuh memang tidak sekuat dulu lagi. Usia membuat kita lebih bijak, tapi juga menuntut kita lebih perhatian terhadap kondisi tubuh. Dulu mungkin bisa jalan kaki jauh tanpa capek, sekarang baru sebentar saja sudah pegal. Tapi jangan khawatir, itu wajar kok. Yang penting kita tetap punya semangat untuk merawat diri dengan cara yang alami, sederhana, dan menyenangkan. Di channel Lansia Sehat ini, kita tidak akan membahas hal-hal yang sulit atau membingungkan. Kita justru akan berbicara dari hati ke hati, tentang apa saja yang bisa membantu sahabat semua tetap sehat, mandiri, dan menikmati hidup dengan tenang. Dan topik yang kita angkat kali ini sungguh menarik, manfaat pepaya untuk kesehatan lansia. Siapa yang tak kenal buah pepaya? Buah berwarna oranye cerah ini mungkin adalah buah paling bersahabat dengan kita semua. Dulu waktu kecil sering dimakan bersama nasi atau dijadikan camilan sore. Bahkan mungkin sampai sekarang, masih jadi buah favorit setiap pagi. Tapi tahukah sahabat, bahwa pepaya itu bukan hanya sekadar buah manis yang membantu lancar buang air besar? Pepaya ternyata mengandung segudang nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tubuh, apalagi di usia lanjut seperti sekarang. Mulai dari enzim yang membantu pencernaan, vitamin yang menjaga daya tahan tubuh, hingga zat antioksidan yang bisa membantu mencegah penyakit kronis. Menarik, bukan? Kadang, karena saking seringnya melihat pepaya, kita jadi menganggapnya biasa saja. Tapi sebenarnya, pepaya itu ibarat obat alami yang murah meriah dan bisa membantu mencegah berbagai keluhan umum pada usia lanjut, seperti sembelit, nyeri sendi, penurunan daya tahan tubuh, gangguan penglihatan, hingga masalah kulit yang mulai menua. Bayangkan, hanya dari satu buah sederhana, sahabat bisa mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Nah, di sepanjang video ini, kita akan bahas satu persatu secara menyeluruh namun tetap mudah dimengerti. Tujuan kami bukan hanya memberi informasi, tapi juga memberi semangat. Kami ingin sahabat semua merasa bahwa masih ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk merawat tubuh secara alami, dan itu tidak sulit. Tak perlu beli suplemen mahal. Tak perlu cari buah dari luar negeri. Cukup manfaatkan apa yang ada di sekitar kita, dan pepaya adalah salah satunya. Sahabat yang kami hormati, banyak orang beranggapan bahwa kesehatan hanyalah urusan rumah sakit, obat, dan dokter. Padahal, kesehatan sejati dimulai dari pola hidup kita sehari-hari. Apa yang kita makan, bagaimana cara kita berpikir, seberapa banyak kita bergerak, dan bagaimana kita bersyukur, semua itu memengaruhi tubuh kita jauh lebih besar daripada yang kita kira. Dan buah-buahan, terutama pepaya, bisa jadi bagian dari gaya hidup sehat yang murah, mudah, dan bisa dinikmati setiap hari. Tidak perlu takut atau ragu, karena pepaya cocok untuk hampir semua orang, termasuk lansia. Mungkin beberapa dari sahabat punya riwayat darah tinggi, kolesterol, diabetes, atau rematik. Tenang saja, pepaya, jika dikonsumsi dengan bijak, justru bisa membantu menyeimbangkan kondisi tersebut. Nanti akan kita bahas secara rinci di bab-bab berikutnya. Tapi sebelum itu, kami ingin menyampaikan satu hal penting. Jangan pernah anggap remeh kekuatan alami. Banyak orang, termasuk anak muda, mencari solusi instan lewat obat-obatan, suplemen, atau perawatan modern yang mahal. Padahal, solusi terbaik seringkali justru ada di dapur kita sendiri. Di meja makan, di kebun belakang rumah. Pepaya adalah contoh nyata dari kebaikan alam yang bisa kita pelihara, konsumsi, dan syukuri. Dan karena itu pula, video ini dibuat agar sahabat bisa melihat buah ini dengan cara yang baru. Bukan hanya sebagai pelancar bab, tapi sebagai teman setia untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, coba sahabat bayangkan. Setiap pagi, bangun tidur dengan badan ringan dan segar. Pencernaan lancar, kulit terasa lebih lembut, mata tidak mudah lelah, dan tubuh tidak gampang masuk angin. Semua itu bisa dicapai dengan langkah kecil, mulai rutin makan pepaya. Tentu tidak serta-merta ajaib,
Tapi dengan konsistensi, perlahan tubuh akan merasakan manfaatnya. Dan itu akan membuat masa tua menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih bahagia. Sahabat lansia sehat, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Kami sangat menghargai setiap waktu yang sahabat luangkan untuk terus belajar bersama. Semoga video ini bisa menjadi bagian dari perjalanan sehat sahabat menuju masa tua yang berkualitas. Dan untuk melanjutkan perjalanan kita, di bab berikutnya, kita akan mengenal pepaya lebih dalam lagi. Dari mana asalnya? Apa saja kandungan gizinya? Dan kenapa buah ini dijuluki sebagai buah malaikat oleh beberapa orang di dunia medis? Jawabannya akan mengejutkan sahabat. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena perjalanan baru saja dimulai. Sahabat Lansia Sehat, setelah tadi kita membuka perbincangan dengan hangat di bab pertama, kini saatnya kita mulai mengenal lebih dalam lagi buah yang akan jadi tokoh utama kita dalam seri video kali ini, pepaya. Mungkin sahabat sudah sering makan pepaya sejak kecil. Tapi tahukah sahabat, bahwa buah yang tampak sederhana ini menyimpan kisah panjang, kaya manfaat, dan ternyata telah digunakan dalam pengobatan tradisional sejak ratusan tahun lalu? Mari kita awali dengan satu pertanyaan sederhana. Dari mana sebenarnya asal pepaya? Pepaya berasal dari daerah tropis di benua Amerika, tepatnya dari kawasan Amerika Tengah dan Meksiko bagian selatan. Di sana, pepaya dikenal dengan nama papaya atau paupa. Orang-orang dari suku Maya dan Aztec sudah sejak lama memanfaatkan buah ini, bahkan sebelum bangsa Eropa datang ke benua mereka. Ketika bangsa penjajah Spanyol dan Portugis datang, pepaya dibawa ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Asia Tenggara, dan akhirnya menjadi buah yang sangat populer di Indonesia. Bahkan, di masa lalu, pepaya disebut-sebut sebagai buah para malaikat oleh penjelajah terkenal Christopher Columbus, karena rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, dan manfaat kesehatannya yang sangat terasa setelah dikonsumsi secara rutin. Di Indonesia, pepaya sangat mudah ditemukan. Bisa ditanam di pekarangan rumah, dijual di pasar tradisional hingga supermarket, dan ada sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Ini menjadikan pepaya sebagai buah yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga sangat terjangkau dan praktis untuk dikonsumsi. Lalu, apa sebenarnya yang membuat pepaya begitu istimewa? Mari kita telusuri kandungan gizinya satu persatu, agar sahabat bisa lebih yakin untuk menjadikannya sebagai bagian dari menu harian. Kandungan gizi penting dalam pepaya. Setiap 100 gram buah pepaya matang mengandung vitamin C, sangat tinggi, bahkan lebih banyak dari jeruk. Dalam 100 gram pepaya, terkandung sekitar 60-70 mg vitamin C. Ini penting untuk imunitas tubuh, mencegah sariawan, dan mempercepat penyembuhan luka. Vitamin A, dalam bentuk beta-karoten menjaga kesehatan mata dan kulit. Vitamin B kompleks, seperti B1, B3, B5, B9, dan B6, membantu metabolisme tubuh dan menjaga fungsi saraf. Vitamin E dan K, untuk kesehatan kulit dan tulang. Enzim papain, zat alami yang membantu memecah protein dan memperlancar pencernaan. Serat pangan, membantu melancarkan buang air besar dan menurunkan kolesterol. Mineral penting seperti kalsium, magnesium, potasium, kalium, dan tembaga. Semua kandungan ini bekerja sama untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Menariknya, semua itu didapat hanya dari satu jenis buah yang mudah diolah dan dinikmati. Tapi bukan hanya daging buahnya saja yang bermanfaat. Bagian lain dari pohon pepaya pun punya potensi besar. Daun pepaya mengandung zat pahit yang dikenal mampu meningkatkan nafsu makan, memperbaiki fungsi hati, dan bahkan digunakan dalam terapi demam berdarah untuk membantu menaikkan trombosit. Biji pepaya, meskipun jarang dikonsumsi, bijinya mengandung senyawa antibakteri dan antiparasit yang bisa membantu kesehatan usus. Tapi harus digunakan hati-hati, terutama bagi lansia yang punya gangguan pencernaan. Lateks pepaya, getah putih digunakan secara tradisional untuk mengobati luka luar, kutil, bahkan sebagai pelunak daging alami. Jadi bisa dibilang, pepaya itu buah serbaguna. Dari ujung daun sampai bijinya bisa dimanfaatkan. Jenis-jenis pepaya di Indonesia. Sahabat mungkin bertanya, apakah semua pepaya sama? Jawabannya, tidak juga. Di Indonesia sendiri, ada banyak varietas pepaya yang umum dijumpai. Beberapa di antaranya, pepaya Bangkok, buahnya besar, kulit mulus, warna dagingnya oranye cerah, rasanya manis, dan tidak banyak biji. Pepaya California, ukurannya sedang,
lebih manis, lebih cepat matang, dan cocok untuk konsumsi rumah tangga. Pepaya Hawaii, ukurannya kecil, bentuk agak bulat, sangat manis, dan sering dijadikan hidangan potong atau jus. Pepaya lokal kampung, tumbuh alami di desa-desa, rasanya sedikit manis atau kadang sepat, tapi tetap memiliki manfaat yang sama baiknya. Mau pepaya Bangkok, California, Hawaii, atau pepaya kampung, semuanya bisa jadi sumber kebaikan bagi tubuh, asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar. Kenapa pepaya cocok untuk lansia? Sahabat lansia sehat, di usia senja, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Proses metabolisme melambat, sistem pencernaan tidak sekuat dulu, otot dan tulang mulai menurun kekuatannya, dan daya tahan tubuh pun tidak seprima ketika muda. Karena itu, kita memerlukan makanan yang ringan, mudah dicerna, tetapi tetap kaya akan nutrisi. Disinilah pepaya tampil sebagai buah unggulan. Pepaya tidak berserat kasar seperti nanas, tidak terlalu asam seperti mangga, dan tidak terlalu manis seperti durian. Pepaya matang yang lembut sangat cocok untuk gigi yang sudah mulai sensitif, atau bahkan untuk sahabat yang sudah memakai gigi palsu. Kandungan airnya tinggi, membantu hidrasi tubuh. Rasanya manis alami, sehingga bisa memuaskan keinginan makan manis tanpa harus khawatir melonjakkan gula darah secara drastis, asalkan dikonsumsi dengan porsi bijak. Dan yang paling penting, pepaya tidak membutuhkan cara pengolahan rumit. Cukup dikupas, buang biji, potong-potong, dan siap dimakan. Bisa juga dibuat jus tanpa gula tambahan, atau dicampur dengan yogurt rendah lemak untuk variasi rasa. Mitos seputar pepaya yang perlu diluruskan. Beberapa orang masih ragu makan pepaya karena mendengar mitos seperti pepaya bikin perut kembung. Kalau terlalu sering makan pepaya, bisa diare. Pepaya nggak baik untuk orang yang punya MAG. Faktanya, pepaya justru bisa membantu meredakan gangguan lambung karena sifatnya yang mudah dicerna dan kandungan enzim papainya membantu proses pemecahan makanan di dalam perut. Namun tentu saja, konsumsinya tetap harus sesuai takaran. Jangan berlebihan. Dan soal diare, kalau buah terlalu matang dan dikonsumsi berlebihan memang bisa memicu bab lebih sering. Tapi itu bukan karena pepayanya tidak baik, melainkan karena tubuh menerima terlalu banyak serat dalam waktu singkat. Jadi kuncinya tetap, konsumsi dengan bijak dan seimbang. Sahabat lansia sehat, masuk ke bab ketiga ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para lansia, masalah pencernaan. Siapa di antara sahabat yang pernah merasa sulit buang air besar? Atau perut terasa begah, kembung, dan tidak nyaman setelah makan? Keluhan seperti itu umum terjadi di usia lanjut, dan sering dianggap sepele. Tapi sebenarnya, kesehatan pencernaan itu adalah pondasi penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kalau pencernaan terganggu, penyerapan nutrisi juga ikut terganggu. Dan kalau nutrisi tidak terserap dengan baik, tubuh kita akan cepat lelah, mudah sakit, bahkan bisa mempercepat proses penuaan. Disinilah pepaya menunjukkan perannya yang luar biasa. Bukan hanya sebagai buah pencuci mulut, tetapi sebagai alat bantu alami yang bisa menjaga sistem pencernaan tetap lancar, sehat, dan nyaman. Mari kita pelajari bersama-sama kenapa pepaya begitu bermanfaat untuk sistem pencernaan, terutama bagi sahabat yang sudah memasuki usia emas. Masalah pencernaan yang umum terjadi pada lansia. Di usia lanjut, banyak perubahan terjadi di dalam tubuh, termasuk di sistem pencernaan. Produksi asam lambung menurun. Ini menyebabkan makanan sulit dicerna, dan kadang membuat perut terasa penuh meskipun baru makan sedikit. Otot-otot usus melemah. Akibatnya, pergerakan usus menjadi lambat, menyebabkan sembelit atau konstipasi. Asupan serat kurang. Lansia seringkali mengurangi porsi makan, sehingga konsumsi serat juga ikut menurun. Kurang cairan tubuh. Dehidrasi ringan bisa menyebabkan feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Efek samping obat-obatan. Banyak lansia rutin minum obat yang ternyata dapat memicu sembelit, seperti obat tekanan darah atau suplemen zat besi. Kelima faktor ini sering datang bersamaan, dan akhirnya menimbulkan gangguan pencernaan yang berkepanjangan. Akibatnya, badan terasa lemas, tidak nafsu makan, sering masuk angin, bahkan bisa mengalami wasir atau gangguan lain yang lebih serius. Tapi jangan khawatir, karena pepaya hadir sebagai solusi alami dan menyeluruh untuk semua permasalahan tadi. Kandungan dalam pepaya yang bermanfaat untuk pencernaan. Apa yang membuat pepaya sangat baik untuk pencernaan? Enzim papain. Inilah bintang utama dalam pepaya.
Enzim papain adalah sejenis enzim protease, yang artinya ia membantu memecah protein dalam makanan menjadi asam amino, sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk menghasilkan enzim pencernaan mulai menurun. Dengan mengonsumsi pepaya, kita bisa membantu tubuh mendapatkan bantuan enzim dari luar, serat larut dan tidak larut. Pepaya mengandung dua jenis serat, larut, soluble, dan tidak larut, insoluble. Serat larut membantu memperlambat penyerapan gula dan kolesterol di usus. Serat tidak larut membantu mempercepat pergerakan sisa makanan dalam usus, mencegah sembelit, dan membuat buang air besar lebih lancar. Kombinasi ini membuat pepaya sangat efektif menjaga keseimbangan sistem pencernaan. Kadar air tinggi. Pepaya mengandung sekitar 88% air. Ini sangat penting karena cairan membantu melunakkan feses dan mencegah dehidrasi ringan yang sering tidak disadari oleh lansia. Prebiotik alami. Kandungan serat dalam pepaya juga berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik di usus. Artinya, pepaya membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, yang sangat penting untuk kekebalan tubuh dan pencernaan optimal. Pepaya dan sembelit, pengalaman yang pasti pernah dialami. Sahabat pasti pernah merasa begah atau tidak buang air besar selama beberapa hari. Mungkin ada juga yang bahkan sampai seminggu belum bisa bab dengan nyaman. Ini tentu bukan hal yang menyenangkan. Sembelit bisa membuat perut terasa keras, nyeri, dan tidak nyaman. Bahkan dalam beberapa kasus, bisa menimbulkan wasir akibat mengejan terlalu kuat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu infeksi atau luka di area dubur. Nah, berdasarkan berbagai penelitian, konsumsi pepaya secara rutin terbukti dapat membantu mengatasi sembelit secara alami. Tidak perlu obat pencahar yang kadang menimbulkan efek samping. Cukup satu porsi pepaya matang setiap hari, sekitar 150 hingga 200 gram, maka pergerakan usus akan mulai membaik dalam waktu 2-3 hari. Bahkan, dalam sebuah studi di Thailand, lansia yang mengonsumsi pepaya matang selama 4 minggu berturut-turut melaporkan penurunan signifikan pada gejala kembung, nyeri perut, dan konstipasi. Jadi, jika sahabat merasa sulit bab, jangan buru-buru panik atau minum obat keras. Coba saja dulu dengan makan pepaya matang setiap pagi. Rasanya manis, perut jadi ringan, dan feses lebih lembut serta mudah dikeluarkan. Cara mengonsumsi pepaya agar efektif melancarkan pencernaan. Berikut ini beberapa cara sederhana agar pepaya bekerja lebih efektif untuk menjaga pencernaan. Konsumsi pepaya matang setiap pagi sebelum sarapan atau sebagai bagian dari sarapan. Paling tidak 1 mangkuk kecil, sekitar 150 gram. Jangan langsung makan makanan berat setelahnya. Beri jeda sekitar 30 menit agar enzim papain bekerja optimal di lambung. Minum air putih hangat setelahnya untuk membantu proses metabolisme. Hindari mencampur pepaya dengan susu atau keju, karena bisa mengganggu fungsi enzim papain. Bisa juga dikonsumsi sore hari sebagai camilan ringan yang menyehatkan. Jika sahabat tidak terlalu suka tekstur pepaya, bisa diolah menjadi smoothie tanpa gula, atau dikombinasikan dengan buah lain seperti pisang atau apel. Kapan harus waspada? Meski pepaya sangat bermanfaat, ada beberapa kondisi di mana sahabat perlu berhati-hati. Jika memiliki alergi lateks, karena pepaya bisa menyebabkan reaksi ringan bagi sebagian orang. Jika sedang diare akut, sebaiknya kurangi dulu konsumsi pepaya karena bisa mempercepat pergerakan usus. Jika sedang menjalani diet rendah FODMAP, perlu konsultasi terlebih dahulu karena pepaya tergolong tinggi FODMAP. Namun, bagi mayoritas lansia yang sehat atau hanya punya gangguan ringan pada pencernaan, pepaya adalah pilihan yang sangat aman dan efektif. Sahabat lansia sehat. Setelah kita memahami bagaimana pepaya membantu menjaga pencernaan di bab sebelumnya, sekarang kita akan melangkah lebih jauh. Kali ini kita akan bahas bagaimana pepaya bisa memperkuat sistem imun, atau lebih mudahnya, membuat tubuh kita tidak gampang sakit. Kenapa ini penting? Karena seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh alami kita mulai melemah. Tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi, baik yang ringan seperti flu, batuk, pilek, maupun yang serius seperti infeksi saluran pernapasan, pneumonia, atau bahkan komplikasi dari penyakit kronis. Itulah sebabnya menjaga imunitas menjadi kebutuhan utama di usia lanjut. Dan kabar baiknya, kita tidak harus selalu bergantung pada obat atau suplemen. Dengan makanan yang tepat, termasuk pepaya, sahabat bisa membantu tubuh memperkuat pertahanannya dari dalam. Mari kita pelajari bersama bagaimana pepaya bisa menjadi sekutu tubuh kita dalam menghadapi ancaman penyakit.
Peran sistem imun di usia lanjut. Sahabat lansia sehat. Sistem kekebalan tubuh ibarat pasukan tentara dalam tubuh kita. Tugasnya adalah mendeteksi dan melawan zat asing seperti virus, bakteri, jamur, bahkan sel-sel rusak yang bisa memicu kanker. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah dan kualitas sel darah putih menurun. Produksi antibodi melemah. Respon imun terhadap infeksi melambat. Kemampuan tubuh mengenali musuh jadi kurang efektif. Hasilnya, tubuh menjadi lebih mudah tertular penyakit, dan proses penyembuhan pun menjadi lebih lama. Beberapa gejala lemahnya sistem imun yang sering dialami lansia antara lain: mudah terkena flu berulang, luka kecil yang lama sembuh, tubuh lemas tanpa sebab jelas, sering merasa menggigil atau demam ringan. Untuk itu, penting bagi kita menjaga pola makan yang bisa memperkuat imun secara alami. Dan salah satu senjata terbaik yang diberikan alam adalah buah pepaya. Vitamin C, senjata alami dalam pepaya. Hal pertama yang perlu kita soroti dari pepaya adalah tingginya kandungan vitamin C. Dalam 100 gram pepaya matang, terdapat sekitar 60 hingga 70 mg vitamin C. Itu bahkan lebih banyak dari jeruk, yang selama ini dikenal sebagai sumber utama vitamin C. Apa peran vitamin C dalam imun tubuh? Meningkatkan produksi sel darah putih, leukosit, yaitu pasukan utama tubuh untuk melawan infeksi. Memperkuat dinding sel sehingga virus dan bakteri sulit masuk. Mempercepat penyembuhan luka dan peradangan ringan. Bertindak sebagai antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Satu porsi pepaya, sekitar 150 gram, sudah cukup untuk memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian vitamin C untuk lansia. Dan karena vitamin C tidak bisa disimpan lama dalam tubuh, maka mengonsumsinya setiap hari sangat dianjurkan. Antioksidan lain, karotenoid dan flavonoid. Selain vitamin C, pepaya juga mengandung karotenoid, terutama beta-karoten, yang memberi warna oranye cerah pada buahnya. Beta-karoten ini nantinya diubah tubuh menjadi vitamin A, yang sangat penting untuk meningkatkan daya tahan terhadap infeksi, menjaga kesehatan kulit dan jaringan mukosa, termasuk saluran pernapasan, membantu fungsi penglihatan dan regenerasi sel. Tidak hanya itu, pepaya juga mengandung flavonoid, senyawa alami dari tumbuhan yang membantu menekan peradangan dan memperkuat daya tahan sel. Dengan kombinasi ini, pepaya bisa dikatakan sebagai perisai alami yang menjaga tubuh dari dalam, melindungi bukan hanya satu bagian, tapi keseluruhan sistem tubuh. Dampak pepaya terhadap penyembuhan dan ketahanan tubuh. Sahabat mungkin pernah mendengar bahwa saat sakit atau masa pemulihan, sangat dianjurkan makan buah segar. Tapi bukan sembarang buah. Harus yang mudah dicerna dan kaya vitamin. Pepaya termasuk buah yang ideal dikonsumsi saat tubuh lemah atau dalam proses penyembuhan. Mengapa? Teksturnya lembut, tidak menyulitkan pencernaan, tidak menyebabkan asam lambung berlebih, seperti jeruk atau nanas. Meningkatkan asupan vitamin C dan A alami, yang sangat penting dalam mempercepat proses penyembuhan. Bahkan dalam beberapa pengobatan tradisional, pepaya kerap diberikan pada orang yang baru pulih dari demam, batuk, atau luka luar. Karena selain menutrisi, buah ini membantu mempercepat pembentukan jaringan baru di dalam tubuh. Kapan waktu terbaik makan pepaya untuk menjaga imun? Sebenarnya pepaya bisa dikonsumsi kapan saja. Tapi agar manfaatnya maksimal, sebaiknya dimakan pagi hari sebagai bagian dari sarapan. Ini memberi tubuh dorongan vitamin C sejak awal hari, atau sebagai makanan ringan di sore hari ketika energi tubuh mulai menurun. Jika sahabat baru sembuh dari sakit, konsumsi 2 kali sehari juga bisa dilakukan, pagi dan malam. Ingat, pepaya bukan obat instan. Tapi jika dikonsumsi rutin setiap hari, sistem kekebalan tubuh akan lebih kuat menghadapi perubahan cuaca, polusi, kelelahan, atau paparan penyakit. Sahabat lansia sehat, setelah kita bicara tentang pencernaan dan kekebalan tubuh, kini saatnya kita menyentuh satu topik yang sangat krusial, apalagi untuk sahabat yang usianya sudah masuk kepala 6, 7, atau bahkan 8, kesehatan jantung. Jantung adalah organ yang terus bekerja tanpa henti. Bayangkan, sejak kita lahir hingga sekarang, jantung tidak pernah istirahat 1 detik pun. Setiap detakan jantung adalah tanda bahwa kita masih diberi kehidupan. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi jantung bisa mengalami penurunan akibat pola hidup, makanan, stres, dan faktor usia itu sendiri.
Data dari WHO dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia dan di Indonesia. Penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, hingga stroke banyak menimpa lansia. Oleh karena itu, menjaga jantung agar tetap sehat harus menjadi prioritas. Dan ternyata, buah pepaya bisa menjadi sekutu alami yang sangat membantu menjaga jantung agar tetap berdetak dengan sehat dan kuat. Mengapa lansia rentan terkena masalah jantung? Sebelum kita bahas manfaat pepaya, mari kita pahami dulu kenapa lansia lebih rentan mengalami gangguan jantung. Pembuluh darah menyempit. Seiring usia, elastisitas pembuluh darah menurun, menyebabkan aliran darah tidak lagi lancar seperti dulu. Penumpukan kolesterol. Plak kolesterol bisa menyumbat arteri dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tidak stabil bisa merusak dinding arteri dan jantung. Detak jantung tidak teratur. Lansia lebih mudah mengalami aritmia karena perubahan sistem listrik di jantung. Kurangnya aktivitas fisik dan stres berlebih. Kombinasi ini membuat jantung bekerja lebih berat dari seharusnya. Nah, disinilah makanan berperan penting. Dan pepaya adalah salah satu jenis buah yang tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi justru sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung. Manfaat pepaya untuk jantung. Apa saja isinya? Sahabat mungkin bertanya, memangnya, apa sih yang ada dalam pepaya sampai bisa bantu jaga jantung? Berikut ini jawabannya. 1. Antioksidan tinggi, melindungi jantung dari kerusakan sel. Pepaya kaya akan vitamin C, E, dan beta-karoten, yang semuanya adalah antioksidan alami. Antioksidan berfungsi untuk menangkal radikal bebas, zat berbahaya yang bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk sel jantung dan pembuluh darah. Ketika tubuh terpapar radikal bebas dari polusi, makanan berlemak, stres, atau kebiasaan buruk seperti kurang tidur, maka pembuluh darah akan mengalami peradangan. Ini bisa memicu aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh darah. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, tubuh mendapat asupan antioksidan yang cukup untuk melindungi jantung dari kerusakan jangka panjang. 2. Serat pangan, menurunkan kolesterol jahat, LDL. Setiap 100 gram pepaya mengandung sekitar 1,8 gram serat pangan. Serat ini sangat berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kolesterol baik, HDL, membantu mengikat lemak dalam usus agar tidak diserap ke dalam darah. Penurunan kolesterol berarti menurunnya risiko penyumbatan pembuluh darah, sehingga jantung bisa memompa darah dengan lebih mudah. 3. Kalium, potasium menjaga tekanan darah stabil. Kalium adalah mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah dengan menyeimbangkan kadar natrium, garam, dalam tubuh, merilekskan pembuluh darah, mengurangi tekanan pada dinding arteri. 1 porsi pepaya, 150 gram, mengandung sekitar 300 mg kalium, cukup untuk membantu mengontrol tekanan darah secara alami, tanpa efek samping seperti obat-obatan keras. Penelitian yang mendukung manfaat pepaya untuk jantung. Beberapa penelitian medis telah membuktikan manfaat pepaya bagi kesehatan jantung, di antaranya. Studi di India menunjukkan bahwa konsumsi buah pepaya selama 4 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan pada kelompok lansia yang sebelumnya memiliki hipertensi ringan. Di Thailand, pasien yang mengonsumsi pepaya dan buah tropis lainnya dalam diet harian mereka menunjukkan penurunan kadar kolesterol LDL dan peningkatan HDL setelah 2 bulan. Sebuah jurnal gizi tropis menyebutkan bahwa enzim papain dalam pepaya juga memiliki sifat antiinflamasi yang membantu menurunkan peradangan pada dinding pembuluh darah, salah satu penyebab penyakit jantung koroner. Artinya, bukan hanya teori, manfaat pepaya untuk jantung telah terbukti secara ilmiah. Tanda-tanda jantung mulai lemah yang perlu diwaspadai. Sebelum terlambat, sahabat perlu mengenali tanda-tanda umum jantung yang mulai bermasalah, seperti mudah lelah padahal hanya aktivitas ringan, nyeri di dada saat naik tangga atau jalan agak jauh, kaki mudah bengkak, sesak napas saat berbaring, detak jantung terasa tidak teratur. Jika sahabat merasakan gejala-gejala ini, segera konsultasikan dengan dokter. Dan sebagai langkah pencegahan harian, masukkan pepaya ke dalam menu makan sahabat untuk mendukung kesehatan jantung. Cara mengonsumsi pepaya untuk jantung yang sehat. Berikut beberapa tips konsumsi yang baik. Jangan konsumsi berlebihan. Cukup 150-200 gram sehari, agar tidak menimbulkan efek samping seperti gula darah naik. Kombinasikan dengan buah tinggi kalium lainnya, seperti pisang atau alpukat,
untuk manfaat ganda bagi jantung. Hindari menambahkan gula atau sirup saat membuat jus pepaya. Lebih baik dikonsumsi segar tanpa pemanis tambahan. Konsumsi sebagai bagian dari menu rendah lemak dan rendah garam, agar efeknya terhadap tekanan darah dan kolesterol makin terasa.